Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ulfatul Nadiro dengan NIM C1C019130 dari kelas R9. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akad mudharabah dari mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI CIQ NR. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian akad mudharabah, yaitu mudharabah berasal dari kata adhad harbi fal ardi, yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga kirat yang berasal dari kata al-qardu yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Dan PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama, pemilik dana atau sahibu mal, menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua, pengelola dana atau mudharib, bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Selanjutnya yaitu jenis akad mudharabah. Dalam PSAK 105, mudharabah diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, mudharabah mutlak adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Dan yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. Dan yang ketiga, mudharabah mustarakah adalah mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Selanjutnya yaitu dasar syariah. Sumber hukum akad mudharabah ada 2, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Rukun dan ketentuan syariah akad mudharabah. Rukun mudharabah ada 4, yaitu yang pertama, pelaku terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana. Yang kedua, objek mudharabah berupa modal dan kerja. Yang ketiga, ijab qabul atau serah terima. Yang keempat, nisabah keuntungan. Ketentuan syariah akad mudharabah yaitu yang pertama, pelaku. Yang kedua, objek mudharabah atau modal dan kerja. Yang ketiga, ijab qabul. Yang keempat, nisabah keuntungan. Yang selanjutnya itu dasar syariah berakhirnya akad mudharabah. Lamanya kerjasama dalam mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut. Sabia 2008 yang terdapat dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, salah satu pihak memutuskan pengunduran diri. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. Yang keempat, pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ini harus beritikat baik hati-hati. Yang kelima, modal sudah tidak ada. Selanjutnya yaitu prinsip pembagian hasil usaha PSAK 105 part 11. Dalam mudharabah, istilah pembagian keuntungan dan kerugian profit and loss sharing tidak dapat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungannya saja profit, tidak termasuk kerugian loss, sehingga untuk pembahasan selanjutnya akan digunakan istilah prinsip bagi hasil seperti yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Karena apabila usaha tersebut gagal, kerugian tidak dibagi di antara pemilik dana dan pengelola dana, tetapi harus ditanggung sendiri oleh pemilik dana. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan penghasilan usaha mudharabah. Dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagai hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Selanjutnya yaitu bagi hasil untuk akad mudharabah musyarakah PSAK 105 part 34. Ketentuan bagi hasil untuk akad jenis ini dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu yang pertama, hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisabah yang disepakati. Selanjutnya yaitu bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana sebagai mustarik dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, atau yang kedua, hasil investasi dibagi antara pengelola dana sebagai mustarik dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing
Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana sebagai mustarik tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisabah yang disepakati. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi PSAK 105, akuntansi untuk pemilik dana. 1. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Yang kedua, pengukuran investasi mudharabah. Yang ketiga, penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas. Yang keempat, pencatatan keuntungan. Dan yang kelima, kerugian. Yang keenam, akad mudharabah berakhir. Yang ketujuh, penyajian. Yang kedelapan, pengungkapan. Selanjutnya itu akuntansi untuk usaha mudharabah. 1. Dana diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syariah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Yang kedua, pengukuran dana syariah temporer. Yang ketiga, penyaluran kembali dana syariah temporer. Yang keempat, apabila pengelola dana mengelola sendiri dana mudharabah, berarti akan ada usaha yang didanai oleh dana mudharabah. Yang kelima, kerugian. Yang keenam, pada saat akad mudharabah berakhir. Yang ketujuh, penyajian. Dan kedelapan, pengungkapan. Selanjutnya yaitu ilustrasi kasus mudharabah. Misal, Azkia adalah seorang muslimah yang taat dan paham agama. Dia hendak menabungkan uangnya di salah satu bank syariah yaitu Bank A. Karena ingin merasakan hasil investasi, maka Azkia membuka tabungan dengan akad mudharabah. Azkia menabungkan uangnya ke Bank A sebesar 10 juta dengan nisabah bagi hasil 20% untuk Azkia dan 80% untuk bank. Di sisi lain, Santos merupakan pengusaha ternak sapi untuk mengembangkan bisnisnya. Ia butuh modal tambahan. Ia datang kepada salah satu bank syariah, sebut saja Bank A untuk mendapatkan tambahan modal. Ketika Santos menjelaskan terkait kebutuhannya akan permodalan untuk usahanya kepada Bank A, maka Bank A akan melakukan sharing untuk memastikan bahwa Santos adalah mudharib yang cocok untuk diberikan pembiayaan mudharabah. Pada awal akad, mereka akan menentukan nisabah bagi hasil dari keuntungan si Santos. Misal, nisabah bagi hasil yang disepakati antara 60% untuk Santos dan 40% untuk Bank A. Maka ketika Santos mulai menuai keuntungan dari bisnisnya, misal keuntungannya adalah 10 juta, maka 6 juta, 60% dikali 10 juta untuk si Santos dan 4 juta, 40% dikali 10 juta untuk Bank A. Mungkin cukup sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan atau penjelasan terkait materi ini, mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.